Jadi walaupun mungkin kelihatan cuma ngetes doang, tanpa tester kualitas aplikasi bisa kacau. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Inggi. Di episode 4 kali ini kita akan bahas tentang profesi quality assurance. Sorry ya guys, baru update soalnya belakangan ini sibuk. Oke, let's check it out. Kita bahas tentang profesi quality assurance. Nah, karena software itu dikembangkan oleh tim yang solid, jadi setiap anggota tim punya perannya masing-masing nih guys. Supaya nggak kewalahan dengan perannya sendiri, yuk kita cari tahu dulu lewat QA job description berikut ini. Beli es naik angkot, let's check it out. Oke, nah itu software lahir dari sebuah proses yang panjang. Ini mirip kayak kisah padi yang harus jadi nasi dulu supaya bisa dimakan guys. Harus dipanen, dipisah kulitnya dan butirnya, jadi beras, barulah beras itu dimasak supaya menjadi nasi. Nah, kalau di pengembangan software, kerjasama dalam tim dan tahap yang bakal dilalui itu biasa disebut dengan SDLC alias Software Development Life Cycle. Nah, bukannya proses padi menjadi beras itu butuh banyak orang yang terlibat ya? Orang-orang tersebut juga harus ahli di tugasnya masing-masing kan? Yap, bener banget guys. Pengembangan software itu juga sama kayak gitu. Jadi setiap anggota timnya punya perannya masing-masing di proses LDLC ini. Nah, dalam proses si LDLC ini ada 6 tahapan. Ada requirement, design, development, testing, deployment, dan maintenance. Nah, di keenam tahapannya ini kita itu mesti testing guys. Kok bisa ya kerja dari awal sampai akhir? Superhero kah? Oke, biar nggak bingung, kita cari tahu dulu ya. Step by step di SDLC, baru deh setelah itu kita tahu kenapa seorang QA bisa mulai bekerja dari awal requirement sampai maintenance. Tapi kalau kamu cari di internet sih, ini langkah-langkahnya pasti beragam guys. Cuman kamu gak perlu khawatir karena pada dasarnya langkah-langkahnya pasti sama kok. Ini kita ambil yang paling umum ya, 6 tahapannya. Oke, biar makin ada bayangan, simak analogi berikut yuk. Nah, ibaratnya nih, ada sebuah mobil, itu kan pasti punya ban, bodi, kaca, mesin, dan lain-lain yang melalui proses pembuatannya sendiri sebelum mereka digabungkan menjadi sebuah mobil. Misalnya ban mobil nih, di bagian pembuatan ban mobil itu pasti ada sebuah tim atau bahkan pihak ketiga dari luar yang mensuplai ban tersebut dan pastinya melalui tahapan QA juga guys. Jadi selama proses pembuatan ban ini bakal selalu diawasi sama QA supaya sesuai sama SOP yang ada. Nah, terus pas bannya udah jadi, bakal diuji ketahanan juga. Setelah itu baru deh dibuat laporan tentang hasil dari uji ketahanan tersebut. Nah, tujuannya buat memastikan kalau ban yang dibuat ini bakalan aman pas mobil siap dirilis, guys. Nah, hal tersebut juga dilakukan pada proses pembuatan bodi, pintu, mesin, dan bagian lainnya loh. Nah, nanti semua hasil dari proses masing-masing bagian ini bakalan digabung dan dilakukan pengecekan final secara fungsional menyeluruh dan terintegrasi. Nah, dari cerita tadi, kira-kira apa sih kerjanya seorang QA? Ternyata lingkup kerjanya seorang QA adalah melakukan pengawasan dan pelaporan, guys. Jadi dalam proses SDLC, tahap requirement sampai maintenance adalah melakukan pengujian dan pelaporan, alias testing dan reporting produk atau softwarenya. Laporan yang dipegang itu biasanya berisi keterangan komponen mana aja yang udah dan belum sesuai sama ketentuannya. Nah, laporan inilah yang nantinya diberikan ke tim developer. Berarti job desk-nya sama aja dong. Nah, QA itu ada jenis-jenisnya juga. Secara umum sih sama ya, tapi deskripsi pekerjaan seorang QA bakal lebih spesifik lagi nih kalau dilihat dari bidang keahliannya. Ada 3 pekerjaan yang paling umum di industri teknologi, yaitu QA analis, QA tester, dan QA engineer. Tester itu tugas utamanya testing dan reporting.
melakukan manual testing berdasarkan test script atau exploratory yang sebelumnya sudah dibuat oleh QA analyst dan membuat test report. Quality analyst itu membuat test script, testing, tambah reporting. Melakukan analisa test case apa aja yang bisa dilakukan terhadap UI dan UX, menuangkan ke dalam sebuah dokumen yang bernama test script, dan mendokumentasikannya. Dan QA engineer, nah ini level advance-nya. Itu automation testing ditambah reporting. Jadi reporting tetap ada ya. Di ketiga jenis QA-nya itu reporting adalah wajib. Nah, QA engineer ini melakukan automation testing sebuah software atau produk berdasarkan test script, mengonfigurasikan CI/CD, dan membuat test report. Nah, berikut ini beberapa istilah pekerjaan yang membutuhkan keahlian QA. Yang pertama itu software tester. Software tester adalah orang yang bertugas menguji aplikasi untuk menemukan bug dan memastikan fitur bekerja seperti yang diharapkan. Nah, mereka itu biasanya fokus pada functional testing dengan mengikuti skenario yang sudah dibuat. Seorang tester itu bisa menguji manual atau dengan bantuan tools otomatis, tapi biasanya tidak membuat tools tersebut. Nah, pekerjaan ini sangat penting karena tester jadi garda terdepan untuk memastikan aplikasi layak rilis. Jadi walaupun mungkin kelihatan cuma ngetes doang, tanpa tester kualitas aplikasi bisa kacau. Nah, yang kedua itu quality assurance. QA bukan cuma soal ngetes aplikasi, tapi lebih luas lagi tentang bagaimana menjaga kualitas software sejak awal sampai akhir. QA terlibat dalam proses mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, sampai pengawasan hasil akhir. Nah, mereka aktif memberikan masukan soal potensi bug, bahkan sebelum aplikasi dikembangkan. Fokus QA adalah proses dan pencegahan bug, bukan cuma mencari. Jadi QA itu ibaratnya quality gate yang pastikan setiap tahap dalam pengembangan berjalan sesuai dengan standar. Oke, ini si QA nih. Yang ketiga itu quality analyst. Itu orang yang bertugas, yang ini quality analyst, itu orang yang bertugas untuk menganalisis hasil testing dan mengubah data menjadi insight yang berguna buat tim. Mereka biasanya bekerja dengan banyak laporan seperti test report, defect summary, sampai trend bug. Nah, ini nih si quality analyst ngikuti trend bug. Quality analyst juga bisa bantu ambil keputusan berdasarkan data tersebut. Misalnya, apakah aplikasi sudah cukup stabil untuk dirilis? Kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan menganalisis pola sangat dibutuhkan. Nah, mereka juga sering bantu mengidentifikasi bagian mana dari proses yang perlu diperbaiki gitu. Nah, kalau si QA engineer itu lebih teknikal, lebih ke developer ya gitu ya. Mereka biasanya bisa coding dan punya skill di bidang automation testing. Tugas mereka termasuk bikin script untuk otomatisasi testing, membangun framework testing, dan berkolaborasi erat dengan developer. QA engineer juga sering menulis unit test atau integration test kalau dibutuhkan. Mereka ini seperti jembatan antara tester manual dan developer karena paham teknis tapi tetap fokus pada kualitas. SDET itu role yang sangat teknis ya. Bahkan seringkali levelnya itu sebanding dengan developer. Mereka nulis kode, review kode, dan membangun sistem testing yang kompleks. SDET nggak cuma bikin automation script, tapi juga bisa bikin tools atau framework sendiri untuk bantu QA dan tester lain. Karena itu SDET butuh skill programming yang kuat, sekaligus mindset quality assurance. Sederhananya mereka adalah developer yang ahli dalam urusan menjaga kualitas produk. Nah, 5 role ini sering disangka sama, tapi ternyata masing-masing punya fokus unik. Ada yang fokus ke testing, proses, otomasi, dan coding. Nah, kalau kamu tertarik masuk dunia QA, kenali dulu kelebihanmu dan cari tahu peran mana yang paling cocok. Dan jangan lupa, di balik setiap aplikasi yang lancar, selalu ada kerja keras QA di dalamnya. Oke, nah kita lanjut ke jenjang karir QA. Jenjang karir QA itu bisa beda-beda di setiap perusahaan. Ada di perusahaan A, itu dia cuman punya 5 level.
Sedangkan di perusahaan C itu cuma punya 4 level gitu. Junior langsung ke senior, SPV langsung manager gitu. Sedangkan di B dia punya 5 level, cuman juniornya cuma 1. Junior, associate, senior, lead, manager gitu. Nah, ini balik lagi ke perusahaannya. Dengan skill QA, peluang buat eksplorasi berbagai profesi ternyata banyak ya guys. Biar lebih detail lagi nih sama profesi QA yang beragam. Cus kita langsung tengok posisi QA di dalam SDLC. QA itu orangnya detail, terstruktur, dan out of the box lah. Kita bisa menggunakan kemampuan itu di hampir semua bidang. Kalau kamu punya mindset QA yang kuat, kamu bisa lebih mudah buat melangkah ke berbagai bidang yang lain. Nah, kira-kira dalam perusahaan bidang apa aja ya QA dibutuhkan? Coba kamu tebak dulu yuk, tulis di kolom komentar. Ternyata, kamu bisa menerapkan QA di perusahaan yang nggak bergerak di bidang teknologi aja guys. Semua perusahaan, baik kecil maupun besar, baik dalam bidang makanan, farmasi, hingga organisasi nirlaba sekalipun, semuanya membutuhkan QA. Kira-kira kenapa sih mereka juga membutuhkan? QA dibutuhkan buat menguji, mengidentifikasi, serta memberikan solusi dari kekurangan yang ditemukan dalam produk perusahaan guys. Kalau ngomongin produk nih, pasti bukan cuma yang berupa software aja kan. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau barang itu juga membutuhkan QA. Nah, emang apa hubungannya seorang QA sama jasa dan produk? Jadi, gini ya. Dengan adanya QA, perusahaan bisa terhindar dari image yang buruk. Seandainya produk atau layanannya nggak bisa berjalan sesuai harapan, misalnya QA di sebuah perusahaan surat kabar, berperan buat mengidentifikasi kualitas berita, hingga memeriksa berita yang bakal dirilis apakah udah sesuai dengan persyaratan perusahaan atau belum. Nah, kalau kamu udah jadi seorang QA yang andal, pasti kamu juga ahli dalam hal ini. Yang pertama, menguasai seluk-beluk aplikasi dari segi bisnis, coding, dan user. Kedua, kemampuan komunikasi yang baik. Ketiga, lancar dalam menyampaikan gagasan yang mudah dimengerti oleh developer, product owner, dan stakeholder. Makanya, kalau kamu udah ahli dalam testing maupun QA, peluang buat cross career itu besar banget. Kamu bisa ambil peran dari business analyst, product owner, scrum master, bahkan menjadi seorang developer guys. Keren kan? Setelah belajar banyak mengenai profesi quality assurance, kamu udah kebayangkan peluang profesi ini di Indonesia? Terus menurut kamu perusahaan mana lagi ya yang butuh profesi ini? Sebelum mengulas lebih jauh, kita review lagi ya job desk seorang QA. Pertama, itu memastikan produk atau aplikasi bekerja dengan baik dalam pengoperasian normal. Kedua, melakukan monitoring dan mencari error terkait display maupun flow produknya. Ketiga, melakukan verifikasi kualitas produk. Keempat, memastikan produk punya kualitas yang memenuhi standar perusahaan. Kelima, mendokumentasi inspeksi dan tes produk perusahaan. Keenam, membuat analisis, catatan, dan dokumentasi produk yang dapat digunakan untuk referensi mendatang. Sekarang waktunya latihan. Coba kamu cari job di media sosial, boleh di LinkedIn, Jobstreet, Glints, atau yang lainnya, bebas, tentang QA. Pilih 2 job QA yang kamu temukan. Analisis apa yang ada di job description dari ads tersebut. Analisis skill apa yang harus dimiliki untuk dapat melamar di posisi tersebut. Tuangkan hasil analisis kamu dalam presentasi. Komen di bawah link presentasinya, nanti aku bantu review ya. Terus, SDLC itu apa sih? SDLC merupakan singkatan dari Software Development Life Cycle. SDLC ini menjadi key framework buat memahami gimana sebuah produk dibuat guys. Ibaratnya nih, SDLC itu kayak buku panduan, sedangkan key framework adalah kuncinya. Jadi, SDLC dalam QA itu seperti kunci yang berupa buku panduan gitu guys. Oke, lengkapnya kita lanjut ke part 5 ya. See you!